Oke Bu Ibu, kita langsung aja bikin bubur bayi ala Bu Siska. Yippee! Karena tadi saya sudah menuangkan air, selanjutnya kita masukkan beras bagus dan beras plastik secara bersamaan. Pakai beras bagusnya jangan banyak-banyak, soalnya mahal. Nah, setelah itu masukkan brokoli yang sudah dipotong dan dicuci bersih sampai matang. Kemudian dengan perlahan masukkan kaldu ayam sebagai penambah rasa. Karena buburnya untuk bayi, jangan dulu dikasih garam. Setelah itu aduk deh. Awas itu di belakang. Aduh cuy, bantuin lah. Masa gue doang yang lawan mereka? Ah, gimana sih? Siapa lagi ini? Ganggu aja. Kalau mau gojek mah nanti aja siangan dikit. Bukan yang mau gojek ternyata. Pak Cecep, kalau Bapak lagi mangkal di tempat Bu Siska, tolong nanti anterin bubur 1 cup ya ke rumah. Anak saya rewel, kayaknya dia udah lapar. Tolong ya Pak, nanti saya bayarnya lebihin deh. Hehe. Bu Siska, saya mau buburnya 1 cup. Bu Ica, kenapa sih selalu ganggu aja kalau saya lagi main game? Kalau gini terus bisa dimarahin sama teman satu tim nih. Ini Pak Cecep bubur bayinya. Pak, tadi saya dengar Bapak bergumam Pak Cecep gak boleh gitu Pak. Harusnya Bapak bersyukur pagi-pagi dapat orderan. Bukannya gak bersyukur Bu, tapi kalau lagi main game terus diganggu itu bikin saya kesel. Bu Siska, saya anterin buburnya dulu ya, uangnya belakangan. Iya Pak Cecep. Selamat pagi Bu Siska, saya mau buburnya ya 2 cup. Buburnya yang masih panas ya Bu, soalnya abis dari sini saya mau ke pasar dulu. Ini Bu Rini buburnya. Anak Bu Rini ganteng ya Bu, udah gitu lucu lagi. Bu Rini harus tahu bubur saya itu bikin bayi sehat dan pintar. Pasti anak ibu doyan sama bubur saya. Wah, bagus dong kalau gitu. Saya bisa aja tiap hari beli bubur Bu Siska. Pasti nanti gedenya anak saya pintar. Oh iya, ini uangnya Bu Siska. Besok-besok saya kesini lagi ya. Siapa tahu anak saya beneran suka sama bubur Bu Siska. Pasti suka dong Bu. Bubur saya kan rasanya enak. Udah gitu bikin anak sehat sama pintar. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya Bu Siska. Mari Bu. Iya Bu Rini, hati-hati ya. 20, 40, 60, total uangnya ada 200. Wah, dapat banyak uang hari ini. Aku harus kasih tahu Mas Juju, dia pasti bakal ikut senang. Mas, sini deh duduk. Hari ini aku seneng banget karena dapat uang banyak. Tuh, kamu lihat aja. Bagus dong kalau ibu dapat uang banyak. Bu, kok berasnya beda gitu? Yang satu bagus, yang satu lagi kayak bukan beras pada umumnya. Bapak jangan banyak nanya. Ini namanya bisnis. Percuma ibu jelasin, Bapak nggak akan paham. Ya udah, kalau ibu gak mau jelasin ya nggak apa-apa. Tapi bapak ingetin sama ibu, jangan pernah berbuat curang ya. Apalagi yang konsumsi dagangan ibu kan anak bayi. Siapa yang berbuat curang sih Pak? Ibu kan lakuin ini supaya gak banyak ngeluarin uang. Harusnya Bapak dukung ibu. Ini malah bilang ibu jangan berbuat curang. Lagian siapa sih yang mau berbuat curang? Ibu jangan salah paham gitu. Bapak cuma ngikutin aja Bu. Udah. Harusnya Bapak senang ibu bawa pulang uang banyak. Tapi Bapak malah ngomong kayak gitu. Udahlah, ibu mau ke dapur aja. Ibu mau masak bubur buat besok. Bapak itu kenapa sih? Harusnya senang pulang-pulang istri bawa duit banyak. Lagian aku juga gak mau kayak gini. Tapi daripada pengeluaran banyak, mending pakai beras plastik aja. Kan harganya lebih murah. Lagian siapa juga yang bakal tahu kalau aku pakai beras plastik? Kan udah diaduk lembut. Pastinya nggak akan ketahuan lah. Oke Bu Ibu, kita langsung aja bikin bubur bayi ala Bu Siska. Yippee! Karena tadi saya sudah menuangkan air, selanjutnya kita masukkan beras bagus dan beras plastik secara bersamaan. Pakai beras bagusnya jangan banyak-banyak, soalnya mahal. Nah, setelah itu masukkan brokoli yang sudah dipotong dan dicuci bersih sampai matang. Kemudian dengan perlahan masukkan kaldu ayam sebagai penambah rasa. Karena buburnya untuk bayi, jangan dulu dikasih garam. Setelah itu aduk deh. Tara, ini dia bubur ala Bu Siska. Yippee. Tuh, gak kelihatan kan beras plastiknya? Jadi tentunya aman dong, gak akan ketahuan sama pelanggan. Kalau anak ibu makan bubur saya, dijamin rasanya enak. Udah gitu anaknya pasti pinter pas udah gedenya. Pak Cecep, gimana ini? Kepala anak saya peyang gara-gara makan bubur yang saya pesan sama Bapak kemarin. Kenapa ibu marah sama saya? Itu kan bubur Bu Siska. Saya cuma nganterin doang loh Bu.
Tapi tetap aja Bapak yang salah. Pasti Bapak mampir ke sana kemari dulu kan? Gak langsung antar bubur itu ke rumah. Ibu jangan udah saya gitu dong. Itu bubur langsung saya bawa ke rumah ibu. Saya gak mampir kemana-mana kok. Saya jujur demi Allah. Bu Rini, Ibu mau kemana? Kok jalannya kayak buru-buru gitu? Ini saya bingung, dari kemarin anak saya melotot terus. Saya bingung harus gimana, Bu. Loh Bu, anak saya juga kepalanya tiba-tiba peyang gitu Bu. Makanya ini saya lagi marahin Pak Cecep, karena kemarin saya minta tolong Pak Cecep buat beliin bubur Bu Siska. Ya Allah Bu, kenapa jadi saya yang salah gini? Saya gak tahu apa-apa. Itu bubur langsung saya antar ke ibu. Nah, kenapa kamu jadi kaku gini kayak plastik, Pak? Bu, tolong saya. Anak saya jadi kaku gini setelah tadi beli buburnya Bu Siska. Bu, anak saya juga sama. Tiba-tiba matanya melotot terus. Terus anak Bu Ica juga kepalanya tiba-tiba peyang. Apa ini ada kaitannya sama bubur bayi Bu Siska? Kayaknya iya, Bu. Soalnya anak saya juga tiba-tiba kaku karena makan buburnya Bu Siska. Kalau emang semua ini gara-gara bubur bayi Bu Siska, berarti ada yang gak beres sama buburnya. Pasti ada sesuatu di dalam bubur Bu Siska. Benar tuh Pak, kayaknya yang bermasalah di sini emang bubur Bu Siska. Tapi kita gak bisa asal nuduh gitu. Kita nggak ada bukti. Apa besok saya beli bubur Bu Siska ya? Saya mau buktiin kalau emang ada yang aneh sama buburnya. Pak Cecep besok antar saya ya. Siang aja soalnya kalau pagi saya sibuk. Siap Bu Ica, nanti saya jemput ibu. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Bu Ica. Saya takut mata anak saya kemasukan debu. Soalnya matanya melotot terus. Ya udah, hati-hati ya Bu Rini. Kok masih ada yang beli ya? Apa ibu-ibu tadi belum merasa aneh sama bubur Bu Siska? Selamat siang Bu Siska. Wah, buburnya rame ya Bu. Banyak ibu-ibu yang beli. Alhamdulillah Bu Ica, buburnya laris manis. Bu Ica tumben kesini. Biasanya kan minta tolong Pak Cecep buat beliin bubur. Saya lagi pengen kesini aja Bu. Pengen lihat secara langsung. Ternyata bener kata Bu Rini, bubur bayi Bu Siska laris manis. Iya Bu Ica, saya aja agak nyangka kalau bubur yang saya jual bisa seramai ini. Berarti ibu-ibu di komplek ini percaya sama khasiat bubur saya. Tapi bubur Bu Siska beneran aman buat bayi kan Bu? Terus ibu juga pakai bahan yang bersih dan berkualitas kan Bu? Kenapa Pak Cecep nanya gitu sama saya? Sudah pasti dong, saya pakai bahan yang berkualitas. Berasnya aja mahal loh Pak. Oh gitu, pantas aja Bu banyak yang beli ya? Haha, iya Pak. Aduh, kayaknya Pak Cecep mulai curiga sama bubur bayiku nih. Ya udah Bu Siska, saya mau ya 1 cup. Oh iya Bu, boleh. Ini Bu Ica bubur bayinya. Oke, makasih Bu Siska. Ini uangnya. Kalau gitu saya sama Pak Cecep pulang dulu ya Bu. Iya Bu Ica, hati-hati. Nggak ada yang aneh kok dari buburnya. Malahan kayak bagus gitu buat bayi. Tapi kok bayi-bayi yang makan bubur Bu Siska langsung berubah jadi aneh ya? Tunggu, itu apa? Kok di bubur ada butiran beras sih? Aduh, Bu Siska ini pasti buburnya belum mateng nih. Kok butiran berasnya gak bisa dihancurin ya? Aneh banget, kayak keras gitu. Apa saya coba masukin ke air panas ya? Ini air panas loh, kenapa nggak hancur juga? Ini apa ya? Ya udah deh, tunggu beberapa menit dulu. Wah, ini udah gak bener nih. Jangan-jangan Bu Siska pakai beras plastik buat bikin bubur bayinya. Aku harus telepon Bu Rini. Halo Bu Rini, ini udah gak betul nih Bu. Tadi siang kan saya beli bubur Bu Siska sesuai janji saya kemarin. Bu Rini tahu nggak? Di buburnya ada 1 butiran beras yang belum hancur. Saya coba hancurin pakai sendok gitu nggak bisa. Terus saya coba pakai air panas dan Bu Rini tahu. Setelah itu saya tunggu beberapa menit. Butiran berasnya itu meleleh kayak plastik Bu. Hah? Apa? Butiran berasnya meleleh? Itu nggak bohong kan? Demi Allah Bu, saya nggak bohong Bu. Apa jangan-jangan Bu Siska pakai beras plastik ya? Aduh, kalau itu benar berarti anak-anak kita jadi korban kecurangan Bu Siska. Kalau emang Bu Siska pakai beras plastik, terus dia dapat beras itu dari mana Bu? Bukannya beras plastik itu gak ada ya Bu? Bisa aja dibeli di pasar gelap Bu Rini. Gimana kalau sore ini kita ke tempat jualan Bu Siska? Kita minta penjelasan sama dia. Saya nggak rela anak saya peyang gara-gara makan bubur Bu Siska. Boleh tuh Bu, nanti sore kita ke sana. Saya juga gak rela anak saya jadi korban kecurangan dia. Ya udah kalau gitu, udah dulu ya. Saya mau angkat jemuran. Iya Bu.
Ibu-ibu kenapa natap saya kayak gitu? Kan saya jadi takut. Kalau ibu mau beli bubur saya silahkan. Buburnya masih baru, Bu. Maaf Bu Ica, tadi adanya ngomong apa ya? Saya gak ngerti. Koko bilang ibu harus tanggung jawab. Gara-gara bubur Bu Siska, keponakan dia kepalanya jadi peang. Loh, kenapa jadi saya yang salah? Mungkin kepala anak Ibu Ica peang ya karena Allah, bukan karena bubur saya. Justru kepala anak saya peang gara-gara makan bubur Bu Siska. Ibu pakai beras plastik ya? Udah ibu ngaku aja, kita semua sudah tahu. Koko bilang, pokoknya ibu harus tanggung jawab sama semua ini. Bu Siska benar-benar jahat. Gara-gara anak saya makan bubur Bu Siska, dia jadi kaku kayak plastik. Pokoknya ibu harus tanggung jawab. Saya bisa jelasin, Bu. Bu, tolong jangan serbu saya kayak gitu. Saya bisa jelasin semuanya. Bu Siska ini gak punya hati ya. Anak-anak kami jadi korban gara-gara makan bubur bayi Bu Siska. Bu Ica, tolong saya, Bu. Kenapa butiran berasnya gerak gini, Bu? Tolong saya, jangan cuma diem aja. Kata Koko, buat apa kita bantu ibu? Ini semua aja buat ibu dari Allah. Bu Ica, tolong saya, Bu. Kenapa saya nggak bisa lari gini? Biarin aja Bu Ica, jangan tolong Bu Siska. Bu Rini emangnya ke tempat jualan Bu Siska ya? Di sana udah ada ibu-ibu yang komplain karena Bu Siska ketahuan pakai beras plastik, Bu. Kalau itu mah saya udah tahu Pak, soalnya Bu Ica ngasih tahu saya. Oh iya Pak, saya lupa. Saya juga kan harus ke sana. Bu Ica juga pasti udah di sana. Kalau itu sih udah pasti, Bu. Soalnya kan anak Bu Ica juga jadi korban kecurangan Bu Siska. Tapi yang jadi pertanyaan saya, dari mana ya Bu Siska dapat beras plastik itu? Di kampung kita kan nggak ada. Oh, ya ampun Pak, sekarang itu zaman makin berkembang. Bisa aja Bu Siska beli beras plastik dari online atau gak dari pasar gelap. Bener juga kata Bu Rini. Tapi kenapa Bu Siska harus gitu ya, Bu? Padahal kan itu beras biasa yang harganya murah, nggak mahal-mahal banget. Gak usah heran Pak Cecep, yang namanya usaha makanan pasti para pedagang akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada pengeluaran. Serem juga ya, saya jadi takut kalau mau beli dagangan di pinggir jalan tuh. Sekarang mah harus hati-hati, takutnya kayak gini. Kalau udah ada korban gini sih, pedagang pasti gak akan mau tanggung jawab. Iya Pak Cecep, Pak bisa nggak cepet dikit Pak? Nanti ibu-ibu di sana keburu pergi. Oke siap Bu Rini. Ngeng. Kenapa tangan saya kaku gini? Terus kaki saya juga rasanya berat sekali. Pak, Bu, tolong saya. Astagfirullah Bu Siska, kenapa Bu Siska kaku gitu? Terus di sini juga ada suara tangisan bayi. Bayi siapa yang nangis? Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi itu butiran berasnya pada gerak sendiri. Terus gak lama dari itu butiran-butiran berasnya mengeluarkan suara tangisan bayi. Sepertinya ini azab dari Allah untuk Bu Siska. Kayaknya benar dia pakai beras plastik. Ini lagi bocah satu ngomong apa dah? Bu Ica, ini adeknya ngomong apa? Saya gak ngerti. Kata Koko, Bu Siska emang kena aja Pak Cecep. Soalnya kan dia udah bikin bayi-bayi jadi aneh karena bubur dia. Aduh, kenapa ini? Kenapa tubuh saya mengecil gini? Pak, Bu, maafin saya. Saya akui saya salah. Selama ini saya pakai beras plastik untuk bubur bayi kalian. Maafin saya, Pak, Bu. Astagfirullah. Jadi benar selama ini kalau Bu Siska pakai beras plastik. Pak Cecep, Bu Rini, kita nggak salah lihat kan? Bu Siska jadi butiran beras. Kita gak salah lihat Bu Ica. Saya harus ke rumah Bu Siska. Pak Juju pasti gak tahu soal ini. Loh, Bu Siska, kemana Bu Ica? Kok dia gak ada ya? Cuma ada satu butir beras doang di gerobaknya. Kayaknya butiran beras itu Bu Siska deh, Bu. Mungkin dia kena ajab sama Allah terus dijadiin butiran beras deh. Itu tadi cahaya apa ya? Aduh, Pak Cecep lama banget lagi jemput Pak Juju. Apa Pak Juju lagi gak di rumah ya? Sabar, sebentar lagi juga mereka sampai. Assalamualaikum Pak Juju. Maaf saya ganggu sore-sore gini. Itu Pak, Bu Siska. Waalaikumsalam Pak Cecep. Bapak kenapa kayak panik gitu? Ada apa? Terus istri saya kenapa? Bu Siska Pak, Bu Siska jadi butiran beras Pak. Apa? Istri saya jadi butiran beras? Mana mungkin itu Pak? Bapak salah lihat kali. Demi Allah Pak, saya gak bohong. Kayaknya Bu Siska kena azab dari Allah Pak, karena sudah membuat bubur dari beras plastik. Jadi ya Bu Siska kena batunya. Ya Allah Ibu, kan Bapak udah bilang dari awal jangan pernah berbuat curang. Kenapa Ibu gak mau dengerin Bapak sih? Ayo Pak, kita kesana sekarang. Takutnya Bapak gak percaya sama ucapan saya. Di sana juga banyak ibu-ibu yang lagi menyaksikan. Iya, ayo Pak. Bu, Ibu di mana Bu?
Ya Allah Bu, kenapa jadi gini Bu? Padahal Bapak itu dari awal udah bilang sama Ibu, jangan pernah berbuat curang pada pelanggan. Pak Juju, yang sabar ya. Mungkin ini sudah jadi takdirnya Bu Siska. Dia pantas mendapatkan semua ini, Pak, karena Bu Siska sudah membuat anak-anak menjadi aneh. Iya Pak Juju, yang sabar ya. Semua ini sudah takdirnya Allah. Kita nggak bisa mengubahnya Pak. Iya Bu, saya paham. Tapi kalau udah gini, si saya pasti gak akan bisa balik lagi ke semula. Kalau itu kita gak tahu Pak. Ya semoga aja Bu Siska bisa balik lagi ke semula. Semoga ada keajaiban dari Allah dan Bu Siska bisa balik lagi ke awal. Pak, Bu, ayo kita pulang. Ini sudah malam. Sekarang kita cukup berdoa aja buat Bu Siska. Pak, Bu, maaf ya, pagi-pagi saya sudah meminta untuk berkumpul di sini. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini, saya ingin meminta maaf atas kekacauan yang telah dilakukan oleh istri saya. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan istri saya dengan tulus. Iya Pak Juju, kita udah maafin Bu Siska kok. Semoga aja ini juga bisa dijadikan pembelajaran buat warga kampung sini. Pak Juju, jangan sedih terus ya Pak. Kita udah maafin Bu Siska Pak. Pak Cecep, saya juga minta maaf ya sama Bapak karena dulu saya pernah malahin Bapak tanpa sebab. Iya gak apa-apa Bu, saya paham kok bagaimana posisi Ibu pada waktu itu. Iya, makasih ya Pak Cecep. Iya sama-sama Bu Ica. Sekarang Bu Siska gak balik lagi. Bahkan gerobaknya aja dibiarkan di sudut jalan. Mungkin ini semua aja buat Bu Siska. Ya mau gimana lagi Bu, kalau jalannya udah gini ya kita sebagai manusia nggak bisa apa-apa. Bapak, Ibu, terima kasih ya udah mau memaafkan istri saya. Semoga kejadian ini bisa kita jadikan pelajaran. Dari sini juga kita belajar untuk tidak main-main dengan makanan, apalagi yang dikonsumsi oleh bayi. Pak, Bu, tolong sebarkan cerita ini pada warga supaya mereka gak main-main sama makanan. Sekarang istri saya hanya bisa dikenang namanya saja. Dia wanita yang dihukum menjadi butiran beras. Selamanya dia tersembunyi dalam kebohongannya sendiri.